Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Muhammad Ataur Rahman Akil dengan materi manajemen pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan. Apakah kalian tahu apa itu perencanaan? Baiklah, di sini saya akan jelaskan. Menurut Mondi, New, dan Primex, tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan sebagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Dan fungsi dari perencanaan itu juga adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Di dalam perencanaan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Kemudian membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Kemudian mengembangkan alternatif-alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri tahun 2012, yaitu yang pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Kemudian menentukan tahap-tahap tindakan, merumuskan bagaimana masalah itu dapat diselesaikan. Dan berikut syarat-syarat perencanaan menurut Sarwanto. Yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Kemudian bersifat sederhana, artinya dapat diselesaikan. Selanjutnya, memuat analisis dan penjelasan serta pengelolaan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang kelima, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengorganisasian. Tidak asing katanya, sering kita dengar kata organisasi. Kita akan melihat apa itu organisasi. Menurut Sarwanto, ia mengungkapkan bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Nah, adapun proses organizing atau pengorganisasian meliputi berbagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta terlengkapi dengan prosedur dan metode kerja, kewenangan, personalia, serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Nah, berikut menurut Sarwanto menyebutkan bahwa organizing atau perorganisasian meliputi beberapa kegiatan, yaitu ada perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, ada departementasi, ada pelimpahan otoritas, ada staffing, ada juga facilitating. Baiklah, lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu penggerakan. Saya akan menjelaskan penggerakan. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating atau penggerakan dianggap sangat intisari manajemen.
karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Itu menurut Baharudin. Oke. Terry juga mendefinisikan apa itu act hunting atau penggerakan, yaitu menurut Terry tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Terry juga menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap. Kemudian mengatakan pada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. Yang keempat, dan menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Subbab selanjutnya yaitu mengenai pengawasan. Kalian tahu apa pengawasan? Sudah tidak asing kata tersebut. Sini diartikan bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan kolektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan dari pengawasan juga adalah untuk membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Itu menurut Baharudin. Siagan juga berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut, yaitu kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud. Kemudian anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Kemudian selanjutnya, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Kemudian, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yaitu prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Nah, selain pendapat tersebut, menurut Manulang, fungsi manajemen terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu forecasting, merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum melakukan perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu planning, atau termasuk budgeting juga. Itu fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Kemudian organizing, atau pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. Yang keempat ada staffing atau assembling research, berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kelima ada directing and commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keenam yaitu leading, merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Lawes A. Allen. Pekerjaan leading yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan,
kemudian memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mereka bertindak dan memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya. Yang ketujuh ada coordinating, yaitu melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percekcokan, kekosongan kegiatan, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada motivating, merupakan kegiatan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar mereka dapat melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kesembilan ada controlling, merupakan kegiatan mengadakan penilaian, mengoreksi pekerjaan sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan dapat diarahkan sejalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada reporting, merupakan kegiatan menyampaikan atau melaporkan perkembangan atau hasil kegiatan pekerjaan serta pemberian keterangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada atasan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami tentang materi fungsi-fungsi manajemen. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.